Ada 4 tips untuk menjaga hati kita, supaya hati kita berfungsi. Yang pertama, hati itu berfungsi sebagai tempat bersinarnya cahaya Allah. Jadi hati itu yang pertama berfungsi sebagai tempat terbitnya cahaya Allah. Jadikan hati kita seperti bulan. Kalau bulan, cahayanya dari mana? Bulan memancarkan cahaya sendiri atau cahaya dari matahari? Cahaya dari matahari. Hati kita tidak bersinar, tapi hati kita ketika disinari oleh cahaya Allah, hati itu akan bersinar seperti bulan. Bagaimana supaya hati kita bersinar? Bagaimana supaya hati kita menjadi tempat isyraq, tempat terbitnya cahaya Allah. Jadi cahaya Allah terbit melalui hati kita. Beliau mengatakan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya mengatakan, kaifa yusriku qalbun, bagaimana hati bisa bersinar, suwarul akwan muntabi'ah fi mir'atihi, sementara gambaran-gambaran dunia terpatri pada cermin hatimu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita itu laksana cermin hati itu. Kalau dalam cermin hati kita gambarannya dunia, uang, kekuasaan, tidak mungkin hati kita bersinar. Tidak mungkin hati kita menjadi tempat terbitnya cahaya Allah, nggak mungkin. Jadi bagaimana supaya hati kita menjadi tempat terbitnya cahaya Allah? Keluarkan dari hati kita dunia. Ini memang pekerjaan sulit, Bu, mengeluarkan dunia dari hati. Yuk kita jujur, sholat isya yang baru dijalankan atau sholat maghrib, dari takbiratul ihram sholat sampai salam, hati kita ikut sholat nggak? Hati kita ikut sholat nggak? Atau jalan-jalan? Nah, ini berarti dunia ada di hati kita, ada di cermin hati kita dunia. Jadi nggak bisa dibohongi. Hati itu nggak bisa dibohongi. Kalau dalam hati kita banyak dunia, uang, harta, jabatan, maka kesitulah hati kita. Sungguh lahiriahnya sholat, tapi hatinya nggak ikut sholat. Ini PR besar kita, Bapak Ibu sekalian. PR besar kita. Yuk kita muhasabah, kita kritik. Kita pandai mengkritik orang lain, tapi nggak pandai mengkritik diri sendiri. Bu, kalau orang mengkritik orang lain habis-habisan nggak? Habis-habisan kalau mengkritik orang lain. Kelihatan dosanya semuanya. Yang kecil pun jadi gede, yang sedikit pun jadi banyak. Kalau dosa orang lain, kalau dosa sendiri gimana? Pura-pura, ya. Yuk kita kritik diri kita sendiri, kritik sholat kita. Apakah hati kita ikut sholat apa tidak? Ini pekerjaan mendasar bagi kita. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan pertama dihisab di akhirat nanti, di mahsyar nanti, tentang sholat kita. Nabi mengajarkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, dalam sholatmu itu, apa yang bagimu adalah di mana hatimu tersambung kepada Allah. Jadi dalam sholat, kalau 1 detik, 3 detik hati ingat kepada Allah, hanya yang 3 detik itu buatmu. Selebihnya tidak ada bagi kita. Jadi kalau dalam sholat hadirnya hati
sedang menghadap kepada Allah, hati kita sholat, hati kita menghadap pada sholat hanya 5 detik, hanya 10 detik, hanya itu yang kita dapatkan dari sholat kita. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mengeluarkan dunia dari hati kita ini? Pengen tahu nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Bagaimana mengeluarkan dunia dari hati kita? Nggak mudah ini, tapi kalau sungguh-sungguh Allah keluarkan. Satu tipsnya itu, buang rasa memiliki. Buang rasa memiliki. Ya, dalam fikih diatur kepemilikan. Ada bab waris, ada bab hibah pemberian. Lahiriahnya milik kita. Tapi ada yang mengaku. Siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah berfirman, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Jadi milik siapa? Milik Allah hakikatnya. Hanya zohirnya saja milik kita, hakikatnya yang sesungguhnya milik Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Berarti batin kita harus yakin, sadar ini milik Allah. Kita hanya ketitipan saja. Maka yang paling mudah contohnya tukang parkir. Ada apa yang jadi tukang parkir nggak? Paling mudah contohnya tukang parkir. Bu, tukang parkir, lahan luas. Ya, luas lahan parkirnya. Datang mobil mewah, parkir di situ. Itu tukang parkir jadi sombong nggak? Mobil mewah parkir di tempat parkirnya, tukang parkir jadi sombong apa enggak? Enggak sombong. Terus mobil mewah itu keluar dari parkiran, sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak merasa memiliki. Hanya ketitipan saja sepanjang parkir. Kira-kira masalah harta, masalah jabatan, hati kita sudah bisa seperti tukang parkir apa belum? Atau merasa ini usaha saya, ini peras keringat saya, ini banting tulang saya. Ini yang menimbulkan kesombongan. Kalau merasa ini usaha saya, jerih payah saya, pasti menimbulkan kesombongan. Padahal banyak orang baru lahir sudah dapat warisan, nggak ada usahanya. Siapa yang membagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jadilah hati kita seperti tukang parkir dalam pengertian tidak merasa memiliki, hanya titipan dari Allah. Kalau orang merasa memiliki, siap-siaplah. Di satu waktu nanti dia akan merasakan sakit hati di saat Allah ambil kembali. Pasti akan diambil kembali enggak? Pasti. Kalau kita mati, semuanya diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merasa memiliki, di saat itulah dia akan kecewa dengan kecewa yang besar. Maka supaya tidak kecewa, mulai hari ini lepaskan kepemilikan yang hakiki itu. Kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya amanah titipan saja. Kalau amanah jangan dikhianati. Karena amanah jangan dikhianati titipan itu. Pakailah dengan sebaik-baiknya. Jadikan sebagai alat ibadah kita dengan harta kita. Itu orang yang bahagia, Bapak Ibu sekalian. Pengin bahagia enggak? Resep Quran itu 2 saja orang yang bahagia itu. Di hatinya tidak ada rasa takut dan sedih urusan dunia. Kan hari ini muncul yang disebut dengan orang sedang makan takut gak makan. Padahal dia sedang makan, takut gak makan. Nah kalau takut itu enak apa enggak enak? Enggak enak. Orang sedang menjabat takut
takut jatuh jabatannya. Kenapa? Karena saking merasa memiliki, bukan merasa ini amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Duh, udah orang yang paling bahagia itu yang lahau pun tidak ada rasa takut dengan urusan dunia. Kenapa tidak takut? Karena memang titipan dari Allah. Walahum yahzanun, ketika Allah ambil kembali tidak sedih. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika Allah ambil kembali tidak sedih. Karena memang itu adalah milik Allah. Makanya ini Bapak Ibu sekalian, pingin jadi orang bahagia atau orang menderita? Kalau pingin jadi orang bahagia, keluarkan dunia dari hati kita. Kalau pingin jadi orang yang paling menderita, akuilah dunia itu. Maka di saat Allah ambil kembali, pasti akan sedih, pasti akan kecewa. Nah ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi keluarkan rasa kepemilikan dunia, jabatan, keluarga dari hati kita. Insya Allah, kalau itu diakui sebagai amanah kepercayaan dari Allah, kita tidak akan mengkhianati titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga dijaga dengan baik, perusahaan dijaga dengan baik, disyukuri, tambah rizki, tambah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tips yang pertama, bagaimana supaya hati berfungsi sebagai tempat bersinarnya cahaya Allah, maka keluarkan dunia dari hati kita. Ini Bapak Ibu sekalian, dunia di hati itu bukan orang kaya saja, bukan pejabat saja, siapa saja. Bisa jadi gara-gara orang miskin yang punya, yang dimiliki hanya seekor ayam. Ayam apa tuh biasanya? Ayam Bangkok. Datang waktu maghrib, ayam Bangkoknya belum ada di kandang. Sholat dulu atau nyari ayam dulu? Nyari ayam dulu. Berarti dunia ada di hati bukan orang kaya saja. Bisa jadi orang miskin semiskin-miskinnya, tapi hatinya penuh dengan dunia. Contoh Bapak Ibu sekalian, ini ada kisah ini. Ya, kisah Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Ya, beliau mursyid Thariqah Sadziliyah. Beliau itu suka menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus. Satu waktu beliau ceramah menggunakan selendang yang paling mahal di toko. Dipakailah oleh beliau. Ketika dibuka pertanyaan, ada santrinya yang bertanya, "Wahai guruku, bukankah engkau mengajarkan zuhud?" Ya, zuhud. Tapi engkau sendiri nggak zuhud. Kenapa? Kata gurunya, itu selendangmu itu adalah selendang yang paling mahal. Ternyata si santri itu lihat selendang aja, tahu kalau selendang yang dipakai itu selendang yang paling mahal. Kata gurunya, Syekh Abu Hasan As-Sadzili, aku zuhud, selendangku tidak ada di hatiku. Tapi engkau yang tidak memiliki selendang, selendangku yang mahal ini ada di hatimu. Siapa yang zuhud, siapa yang gak zuhud? Yang memiliki selendang yang mahal, zuhud. Selendangnya tidak ada di hatinya. Tapi yang tidak memiliki selendang, malah dia selendang orang ada di hatinya. Jadi muridnya yang tidak apa? Yang tidak zuhud. Selendang orang ada di hatinya. Mobil orang ada di hatinya. Rumah orang ada di hatinya. Nah inilah yang disebut dunia di dalam hati. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat contoh-contoh terbaik, kalau para nabi, contoh adalah Nabi, siapa yang jadi raja itu? Sulaiman alaihissalam.
Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan singgasana, di mana singgasana tidak ada yang bisa mengalahkan setelahnya. Saking kayanya, saking hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam hartanya, kekuasaannya tidak ada di hatinya. Allah lah yang ada di hatinya. Bersama dengan Allah lah hatinya. Dunianya, kekuasaannya, singgasananya tidak masuk ke dalam hatinya. Hebat sekali Bapak Ibu sekalian. Hebat sekali Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada sifat dunia itu menipu. Al-Quran menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiada lain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Banyak orang yang tertipu dengan jabatan, banyak orang yang tertipu dengan harta. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam justru beliau mengagungkan Allah ketimbang pemberiannya. Tapi banyak orang terpesona dengan pemberian, melupakan yang maha pemberi. Bangga dengan pemberiannya, lupa kepada yang memberi. Itu kebanyakan orang seperti itu. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang di hatinya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kekuasaan yang besar, singgasana yang besar, tapi tidak sedikit pun masuk ke dalam hatinya. Ya, mudah-mudahan kita dimampukan ini mengeluarkan dunia dari hati kita. Tipsnya bagaimana Bu? Keluarkan rasa kepemilikan dari hati kita. Yang memiliki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah titipan dari Allah. Karena titipan, amanah, jangan dikhianati oleh kita. Nah ini yang pertama. Sebab Bapak Ibu sekalian, hati ini membutuhkan cahaya. Coba kalau malam ini di masjid ini, mati lampunya, kira-kira bisa ngaji enggak? Enggak bisa apa-apa. Demikian gambaran hati kita, kalau tidak disinari oleh cahaya Allah, maka tidak akan bergerak hati kita. Hati kita tidak akan bisa hidup. Hati kita tidak akan bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-anwaru matoyal qulubi wal asrar. Cahaya Allah itu adalah kendaraan bagi hati kita. Jadi hati akan bergerak kalau ada cahaya Allah. Nah ini yang pertama.